Baik, untuk pertemuan hari ini saya mulai saja untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, Anda bisa mendengarkan dari apa yang saya sampaikan, terus kemudian dari bahan yang sudah saya berikan dulu, itu nanti bisa dipraktekkan. Terus nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui chat ataupun melalui Japri WA. Begitu ya. Baik, saya mulai. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, ya sekaligus melanjutkan dari yang sudah Anda lalui di ujian mid semester, maka pada hari ini kita akan mencoba Visual Basic untuk membuat suatu proses perhitungan, ya, untuk membuat suatu proses perhitungan. Nah, untuk proses ini kita akan mencoba membuat form, ya, membuat form yaitu form input data penjualan. Kita akan membuat form input data penjualan yang kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Baik. Jadi di sini ada beberapa komponen, ya, antara lain komponen label, kemudian komponen text box, terus juga ada komponen tombol yaitu comment button. Yang di sini ada beberapa data-data yang harus diinput. Yang pertama ada kode barang, kemudian nama barang. Nah, terus kemudian harga satuan ataupun jumlah jual. Ketika ada nilai atau inputan yang masuk di sini, nanti akan otomatis mempengaruhi total bayar. Jadi, ketika nanti Anda mengisikan harga satuan ataupun jumlah jual, itu akan berpengaruh pada munculnya total bayar. Oke, kita coba. Baik, di sini ada form. Baik, di sini ada sebuah form Visual Basic. Yang di sini saya akan mulai menggambar, ya, mulai menggambar isi dari form ini dan akan saya desain sehingga bentuknya menjadi sebuah form penjualan. Yang di sini ada label, kemudian di sini ada text box sebagai kotak isian. Terus untuk label akan saya beri nama, tadi adalah kode barang, nama, ya. Halo, halo. Ya, ya halo. Dengaran Mas ya saya? Dengar Pak. Oh, ya, ya, siap. Masuk, ya. Oke, ini kelihatan form VB-nya ya. Ya.
Baik, nah ini silakan nanti bisa dilihat saja. Terus nanti bisa Anda praktekkan setelah live streaming ini selesai. Baik, di sini ada kode barang, kemudian ada nama barang. Ya, sambil mendengarkan perlu diketahui untuk live streaming ini, saya memberikan ketentuan untuk presensi ya. Untuk presensi itu minimal 20 ya, 20 sampai 30 menit. Ya, harus hadir, harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi sekali lagi nanti untuk Badriatul Munawaroh ya, itu yang belum kelihatan di sini mungkin bisa diberitahu ya untuk ketentuan ini. Nah, terus kemudian untuk perkuliahan berikutnya nanti nunggu instruksi dari saya ya. Ketika nanti misalkan kita live streaming lagi, nanti akan saya kabari kapan ya dan jamnya jam berapa. Nanti kita bisa mulai live streaming seperti ini. Baik, di sini kode barang, kemudian nama barang, terus di sini ada harga, terus di sini ada jumlah jual, kemudian di sini ada total. Terus kemudian, nah di sini kita harus memperhatikan data-data mana yang harus diinput dan data-data mana saja yang harus muncul otomatis. Ini ada tombol blank form untuk membuat form menjadi kosong. Dan di sini ada tombol close ya untuk keluar dari aplikasi. Baik, di sini ada dua tombol, tombol blank form dengan nama CMD blank form. Terus ada tombol close dengan nama CMD keluar. Nah, terus kemudian perlu diketahui ada baiknya di sini untuk isian-isian yang berhubungan dengan tipe data itu kita sesuaikan nilai awalnya. Jadi contoh untuk kode barang dan nama barang, ini kan tipe datanya kan string, ya bisa berisi huruf ataupun bisa berisi angka. Nah, ini untuk properties text-nya itu ada baiknya kita berikan nilai kosong. Ya, jadi di sini kita kosongi untuk property text-nya. Terus untuk data-data yang bertipe numerik, ya ada baiknya kita berikan nilai 0. Ya, karena dia untuk nilai kosongnya itu adalah 0, maka kita berikan nilai 0. Baik, saya lanjutkan. Terus kemudian untuk pengisian ya dari harga dan jumlah itu nantinya akan mempengaruhi total. Yang di sini kita bisa memberikan rumus ya di dalam pengisian harga dan jumlah ini. Setelah pemberian rumus tadi kita berikan, maka kita perlu memilih event prosedur. Ya, event prosedur yang kita inginkan apa? Nah, itu kita pilih. Contoh, saya menginginkan pada saat ini saya jalankan. Terus kemudian saya mengisikan datanya A001, ya nama barangnya misalkan Rinso, terus harganya ya 2.300 misalkan. Nah, terus kemudian setelah saya mengisi jumlah jual, ketika saya tap ya atau saya pindahkan kursornya dari jumlah jual keluar, maka akan mempengaruhi total bayar. Ya, maka akan mempengaruhi total bayar. Nah, berarti event tersebut adalah pada saat jumlah jual atau harga tersebut kehilangan fokus kursor. Ya, jadi ketika ada lompatan, halo, Mas Yesaya kok hilang ini? Di mana ini? Halo Mas Yesaya. Halo. Halo Mas Yesaya.
Sally, dengaran suara saya, Sally? Coba di chat, Cuman Sally itu ini. Oke, saya lanjutkan ya, Sally ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Ya, dari desain form, kode barang, nama barang, harga, jumlah jual, ya, saya akan memberikan rumus ya pada harga. Ya, harga di text box ini ada baiknya kita berikan name dulu ya. Jadi, untuk kode barang kita berikan name, txt kode barang, terus nama barang kita berikan name txt nama, harga kita berikan name txt harga, dan jumlah jual kita berikan name txt jumlah, dan total kita berikan name txt total. Oke, harga akan saya klik 2 kali ya, sehingga akan masuk ke event default dari text box tersebut, yaitu eventnya change. Nah, sebentar ini akan saya perbesar dulu untuk source code-nya agar kelihatan sedikit lebih jelas ya. Nah, yang saya inginkan ya, Sally, yang saya inginkan pada saat pengisian harga di sini, halo. Pada saat saya mengisikan harga, itu nanti akan mempengaruhi total pada saat saya menekan tombol tabulasi. Ya. Jadi alias pada saat text box-nya tadi kehilangan fokus. Nah, maka di sini kita memilih event lost focus. Oke, saya akan menuliskan rumusnya dari txt total ya, .text sama dengan txt harga ya, .text saya kalikan dengan txt jumlah .text. Nah, ini adalah rumus perhitungan total ya, yang rumus ini saya berikan di event ya loss fokusnya harga. Oke, kita coba ya, kita coba jalankan. Baik, kode barang saya isikan A001 ya, nama barangnya misalkan Rinso tadi, terus harganya ya 12.000 misalkan. Saya tap. Ini memang belum ada reaksi apa-apa ya, karena di sini jumlahnya masih 0. Kemudian jumlahnya saya isikan 3. Ya, jumlah saya isikan 3. Terus akan kita coba ya, totalnya muncul atau tidak. Ya, belum muncul. Karena apa? Karena rumus ini ada pada txt harga dengan event loss focus. Halo. Sally, kelihatan Sally? Halo ya sayang. Tes. Ya, tes sudah masuk Pak. Oke. Lah Sally mana nih, Sally kok hilang ini? Nggak tahu Pak, sebentar. Halo Sally. Baik, sambil menunggu Sally, saya lanjutkan ya saya ya. Ya Pak. Kelihatan nggak form VB-nya, Yes? Form VB-nya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke ya, saya lanjutkan. Baik. Ya, oke. Jadi ketika saya mengisikan jumlah, ya,
jumlah misalkan saya ganti 4, terus saya tekan tombol tab tabulasi, ya, maka untuk total belum ada perubahan. Karena apa? Karena untuk rumusnya, perhatikan di sini, rumusnya saya taruh di TXT harga loss focus. Oke, sekarang akan saya coba harganya saya rubah 12.500 misalkan. Baik, akan saya rubah, terus akan saya tekan tombol tab. Ya, ada perubahan. Ya, ada perubahan, totalnya muncul sejumlah 50.000 ya, didapatkan dari harga dikalikan jumlah. Nah, di sini ketika kita melakukan perubahan pada jumlah jual, ya, pada jumlah jual, harusnya juga ada perubahan. Ya, ketika kita merubah nilai di jumlah jual, tapi di sini tidak. Ya, karena apa? Karena jumlah jual, ya, pada jumlah jual belum kita berikan rumus. Nah, oleh karena itu, ya, rumus yang ada pada TXT harga loss focus itu bisa kita copy paste-kan, ya, atau kita tiru ke TXT jumlah dengan event yang sama, yaitu loss focus. Ya. Oke, kita coba lagi. Ya, kita asumsikan kode barang dan nama barang bebas, ya. A001 dan nama barangnya adalah buku tulis. Terus kemudian harga di sini saya berikan 3.200. Ya, terus untuk jumlah jual, ya, jumlah jual saya isikan adalah 3. Nah, kita coba. Oke. Jadi loss focus, ya, loss focus itu tidak harus kita menekan tombol tabulasi, ya. Loss focus tidak harus kita menekan tombol tabulasi. Kita pun bisa mendapatkan event loss focus, contoh harganya saya rubah menjadi 4.200 dengan cara, ya, saya klik komponen yang lain, ya, sehingga kursor yang ada di harga ini akan melompat keluar, berpindah ke komponen yang saya klik, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, loss focus itu bisa kita dapatkan tidak hanya menekan tombol tabulasi pada keyboard, tapi juga bisa kita, ya, memilih dengan cara menekan tombol atau komponen yang lain, ya, sehingga dari, ya, harga misalkan itu kursornya melompat keluar, itu akan terjadi event loss focus. Paham, ya? Halo, ya, saya masih bisa dengar? Ya. Oke, Ya, Pak. kita lanjutkan. Saya lanjutkan, yes. Baik, kemudian untuk tombol blank form. Ya, blank form ini adalah mengosongi isian, ya, pada kode barang sampai total. Saya klik 2 kali blank formnya. Ya, kemudian saya isikan kode, jadi TXT kode barang, ya, .text saya isikan dengan nilai kosong. Nah, nilai kosongnya tipe data string, ya, kita tuliskan tanda kutip ganda 2 seperti ini, ya, 2 kali. Kemudian dari TXT nama barang .text sama dengan kosong juga. Terus TXT harga .text, nah, karena ini numerik saya berikan nilai awal 0. Ya, dan TXT jumlah .text saya berikan nilai awal 0. Berikutnya TXT total .text sama saya berikan nilai awal 0. Nah, jadi fungsi dari blank form ini memberikan nilai awal 0, ya, setelah kita mengisikan datanya, ya. A002, nama barangnya adalah pasta gigi dengan harga, ya, 6.700, jumlah jualnya adalah 3, tab, ya, maka akan muncul total. Ya, kemudian ketika kita akan mengisi lagi, ya, kita mengisi lagi bisa menekan tombol blank form ini, klik, ya, maka akan mengosongi atau menyiapkan untuk pengisian data berikutnya.
Oke, seperti itu penjelasan ya dari input ya, proses data sederhana. Jadi perhitungan untuk mencari total bayar. Halo ya saya. Masih di situ? Masih di situ ya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Suaranya. Ya. Oke. Nanti bisa lihat rekamannya via YouTube aja. Ini saya rekam. Itu ya. Ini si Sherly belum masuk lagi ini. Kuotanya habis mungkin ya. Ya, yes. Gimana, Pak? Sherly kok nggak kelihatan ini? Gimana, Pak? Sherly, halo Sherly. Sherly mana Sherly? Kok menghilang? Yes saya. Yes. Nah ini Sherly muncul lagi. Halo. Ya. Sering keluar, Pak. Ya. Bahan PDF untuk yang aplikasi ini sudah saya berikan belum ya saya? Belum. Belum ya? Oke, nanti saya berikan via WA ya. Ya, Pak. Siap. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, Sherly ini belum muncul gambarnya. Ya. Kita lanjutkan via chat sebentar ya. Jadi untuk bahan terus kemudian hasil dari rekaman ini nanti bisa Anda lihat melalui YouTube ya, yang apa namanya, yang linknya nanti akan saya berikan ya, dengan tujuan agar Anda bisa mengulas balik dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi sekali lagi untuk pertemuan pada hari ini ya, ini saya kembalikan ke VB-nya. Ya, kelihatan. Oke, sebentar. Ya, baik. Jadi kita di sini mempelajari ada beberapa event ya, di dalam Visual Basic yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Yang dalam hal ini adalah untuk menghitung total. Halo ya saya. Ya. Nah mungkin untuk mic ya, mic-nya dimatiin dulu enggak apa-apa. Mic-nya berisik di sini, kelihatan berisik. Oh iya. Nah, dimatiin aja enggak apa-apa. Asalkan jelas ya untuk suara saya ya. Ya, Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ya, saya lanjutkan sedikit. Ya, kita target minimal 30 menit saja untuk teori ya. Nanti Anda bisa melanjutkan ya dari apa yang saya sampaikan melalui praktikum di rumah sendiri-sendiri. Ya. Oke. Baik. Saya ulas kembali ya, Sekali lagi di sini ada inputan data ya, A001 untuk kode barang dan nama barangnya adalah bebas ya, misalkan pensil. Terus untuk harga kita inputkan dan jumlah kita masukkan. Ya, maka akan ada perubahan pada total. Ya. Ya, sekali lagi perubahan ini terjadi pada event loss fokusnya harga dan juga event loss fokusnya jumlah jual. Ya.
Kalau misalkan kita menginginkan adanya suatu perubahan yang live gimana? Live itu langsung ya. Contoh ketika kita mengisikan harga di sini, ya 5.500 misalkan, totalnya langsung bereaksi. Ya, apakah bisa? Ya, nah, itu sangat bisa sekali. Ya, jadi event pada saat kita menuliskan angka di sini, itu eventnya adalah event on change. Ya, kita coba. Belum kita kasih coding ya. Tombol plus, ya codingnya adalah N. Terus ya kita coba tadi ya harga dengan event on change. Ya rumusnya masih sama, akan saya ambilkan dari sini saja, akan tetapi untuk loss focusnya akan saya ganti dengan event change. Ya, saya paste di sini, kita jalankan, ya langsung saja masuk ke rumus, jumlah jual misalkan 34 dan harganya berapa, perhatikan di sini. Ya, langsung akan terupdate. Ya, 2.300. Ya, langsung akan terupdate. Ya. Oke. Dari sini Anda bisa membedakan ya adanya event loss focus dan event change ya. Sekali lagi, untuk event change ya, ketika kita menuliskan angka di sini maka akan langsung terjadi perubahan pada total. Akan tetapi kalau event loss focus ya kita isikan dulu, setelah itu kita tap ya atau kita berpindah ya kursor dari jumlah jual keluar, itu baru ada reaksi. Itu ya. Baik, itu tadi ada contoh ya. Jadi 2 event yang bisa Anda gunakan untuk melakukan perhitungan ya, untuk melakukan perhitungan. Halo, ya saya. Ya, Pak. Kok hitam, Pak? Shirley belum kelihatan, Shirley. Belum. Baik, nanti untuk materi akan saya langsung kirim via WA kamu aja ya, Yes. Nanti Ya, biar siap. kamu share ke yang lain ya. Ya, siap. Nah, terus untuk berikutnya nanti instruksi-instruksi akan saya sampaikan melalui WA saja ya. Melalui WA dari salah satu misalkan saya, nanti bisa di-share ke yang lain. Ya, ya Pak. Ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu ya. Kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya untuk minggu depan dan tetap menunggu instruksi dari saya. Gitu ya. Terus dari saya sendiri, memang kita sementara masih dalam keadaan seperti ini ya. Tetap jaga kondisi, jaga diri, jaga kebersihan tangan juga. Semoga dari wabah ini kita dapat terselesaikan ya, dan kita bisa bertemu secara langsung di perkuliahan kampus. Oke, saya kira cukup dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Yuk. Baru kelihatan Pak Shirley. Saya ini malah akhir ya. Sudah selesai Shirley.